taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita di kitab tauhid. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang bahayanya bersikap berlebih-lebihan kepada orang soleh, ya. Dan pembahasan sekarang ini masih berlanjut, ya, adalah tentang beribadah di kuburan orang soleh, beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah berkata, bab ma ja'a fi taghlith fi man abadallah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Itu bab tentang sikap tegas atau sikap keras tentang orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang saleh. Di sisi kuburan orang saleh, bagaimana lagi jika beribadah kepada orang saleh tersebut. Kalau kita beribadah kepada Allah tapi di sisi kuburan orang saleh saja dilarang, ya, bagaimana lagi kalau kita menyembah orang saleh tersebut. Ini maksud bab ini, ya. Ya, karena di antara salah satu sarana untuk mengantarkan kepada kesyirikan adalah mengagungkan orang soleh yang berlebih-lebihan. Di antara bentuk mengagungkan orang soleh berlebih-lebihan, merasa bahwasanya beribadah di kuburan orang soleh lebih afdal, lebih afdal. Dan ini yang terjadi di sebagian masyarakat kita, ya. Ada kuburan-kuburan yang kuburan orang soleh benar-benar diagungkan, bahkan dibuat kubah-kubah menyaingi kubah-kubah masjid, ya. Bahkan kemudian dikasih hiasan-hiasan, dikasih tulisan-tulisan kaligrafi, kuburannya ditinggikan, dikasih parfum-parfum, ya. Sampai banyak orang lebih khusyuk, lebih merasa nyaman ibadah di kuburan. Ya, sampai disediain Quran-Quran di kuburan, kemudian tempat sholat di situ. Subhanallah, seperti masjid. Ini benar-benar bentangan dengan larangan-larangan Nabi, akan kita jelaskan nanti. Jadi kuburan-kuburan tersebut menyaingi masjid-masjid Allah. Ya, sampai ini ceritanya, ada seorang bangun masjid besar, masjidnya sepi. Karena dia kasih ide, bagaimana kalau taruh kuburan di situ? Kuburan Habib atau kuburan wali atau kuburan orang soleh, supaya ramai. Karena memang sebagian masyarakat yang mereka cari bukan masjidnya, yang mereka cari kuburannya. Sehingga ketika ditaruh kuburan, mereka akan ramai-ramai ke masjid tersebut, bukan karena masjid tapi karena kuburannya. Ini kenyataan pahit yang yang kita dapatkan, ya. Ya, meyakini bahwasanya beribadah di kuburan orang soleh lebih afdal, ya, daripada tempat biasa. Bahkan sebagian mereka kenyataannya seakan-akan beribadah di kuburan, di sisi kuburan orang soleh lebih afdal daripada masjid. Makanya kita dapati sebagian orang sampai rela bersafar jauh-jauh untuk bisa beribadah di sisi kuburan orang soleh. Mereka tidak berbuat kesyirikan, mereka beribadah kepada Allah. Tapi apa yang mereka lakukan ini sarana menuju pada kesyirikan. Ya, karena mengagungkan orang soleh berlebih-lebihan. Kita dapati ternyata Nabi SAW memiliki sikap keras dalam hal ini, sebagaimana yang akan kita jelaskan, ya. Jadi ini adalah pembahasan tentang, jadi bab maja'a fi taghlith fi man abadallahu inda qabrin rajul salih fa kaifa idza badahu. Peringatan keras terhadap orang yang beribadah di kuburan orang soleh dalam rangka beribadah kepada Allah. Bagaimana lagi jika beribadah kepada orang soleh tersebut? Ini pembahasan tentang sarana, ya. Sarana menuju syirik. Ini bukan syirik, ya. Yang salah paham. Seorang beribadah di kuburan orang soleh, kalau dia beribadah kepada Allah tidak melakukan syirik, ini melakukan bid'ah, dan ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan di antara kaidah Islam adalah sadduz dzari'ah, ya. Di antara kaidah Islam adalah saddu dzara'i', ya. Sadduz dzari'ah, ya. Menutup sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada keharaman. Contoh misalnya, ya, contoh dalam hal ini contoh sebenarnya zina misalnya. Zina, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu zina." Jangan, ya, dekati zina. Jadi Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan berzina. Allah mengatakan jangan dekati. Dekati aja dilarang. Oleh karenanya banyak hal yang gara-gara
itu bisa mengantarkan kepada zina, baik potensi mengantarnya kuat atau lemah, diharamkan oleh syariat. Ya. Oleh karenanya banyak hal yang diharamkan gara-gara ini. Ya. Banyak hal yang diharamkan karena berpotensi mengantarkan kepada zina. Kepada zina. Di antaranya misalnya di antaranya adalah khalwat berdua-duaan lelaki wanita. Misalnya lelaki dan wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan alhamu maut, sabda Nabi SAW. Alhamu maut. Ya, ipar adalah kematian. Maksudnya bahaya karena terkadang ipar mudah masuk ke rumah istrinya, ya. Kemudian ternyata bisa terjadi apa yang terjadi karena dianggap sebagai keluarga, padahal ipar bukanlah mahram, ya. Kemudian misalnya diharamkan mengumbar pandangan. Mengumbar pandangan. Ini juga. Makanya Allah mengatakan, "Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada orang beriman, tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Karena menjaga kemaluan tidak bisa sempurna kecuali dengan menundukkan pandangan. Susah seorang menjaga kemaluan jika dia tidak menundukkan pandangan, dan pandangan bisa menimbulkan pengantar kepada zina. Makanya mengumbar pandangan disebut dengan zina. Al-ainu tazni, ya, wa zinaha an-nazar. Bahwasanya mata berzina dan zina adalah memandang. Contoh yaitu kemudian diharamkan membuka aurat bagi wanita. Haram buka aurat. Banyak sekali haram bertabarruj. Banyak, ya. Jadi wanita banyak. Kemudian misalnya haram pakai parfum, haram wanita pakai parfum. Karena ini berbahaya, ya. Safar sendirian tanpa mahram. Jadi banyak hal yang Rasulullah SAW haramkan, ya, karena untuk menghalangi jangan sampai orang terjerumus dalam perzinahan, ya. Demikian juga contohnya misalnya syirik. Ya, syirik. Makanya sudah pernah kita bahas, ya, di mana doa Nabi Ibrahim dalam doanya wa junubni wa bani anak budal asnam, doa Ibrahim alaihissalam, wa junubni wa bani anak budal asnam, jauhkan aku, wa junubni maksudnya jauhkan dari kesyirikan menyembah berhala. Ya, banyak hal yang diharamkan karena sarana menuju syirik. Sarana menuju syirik. Sudah kita bahas misalnya berlebihan terhadap orang soleh. Di antaranya beribadah, mengagungkan kuburan orang soleh. Yang tadi ibadah di kuburan orang soleh. Dan ini sangat bukan sikap berlebihan Nabi SAW benar-benar serius. Karena sudah kita jelaskan pada pertemuan kenyataannya, kebanyakan kesyirikan terjadi pada pengakuan terhadap orang soleh. Kita sudah jelaskan. Dari zaman Nabi Nuh, yang disembah adalah orang-orang soleh. Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, wa Nasr. Inilah orang soleh. Ketika meninggal, dibangunkan patung-patung, akhirnya disembah. Ya. Ini orang soleh. Ya. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kita bicara tentang orang kaum musyrikin. Kaum musyrikin Lata. Lata karena yaitu Sayyidul Hujjah. Lata yang disembah Lata Uzamanat, yang ternyata Lata berhala Lata. Siapa? Dulu orang soleh
bagi-bagi makanan kepada jemaah haji secara gratisan. Ketika meninggal maka dibangun kuburannya, kemudian akhirnya disembah. Kita bicara tentang misalnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam sebenarnya soleh, saking solehnya disembah ketika dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai Tuhan. Kita bicara tentang Uzair bin Allah. Qala fil yahudu Uzair bin Allah. Orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Siapa ini? Orang soleh, Uzair. Akhirnya disembah. Ya. Demikian ya, orang soleh apa disembah ya. Sekarang orang Rafidah, orang Syiah, kalau dalam kesulitan, ya Husain, ya Ali, ya Fatimah, maka beribadah kepada orang-orang soleh, dianggap memiliki kedudukan dan yang lainnya, sehingga disembah ya. Seperti kalau agama lain seperti kita bilang Buddha, Siddhartha Gautama, dianggap orang soleh, orang baik, orang bijak. Hanya ketika meninggal dipertuhankan. Padahal sebelumnya tidak ada yang mempertuhankan dia. Dia bukan Tuhan, bukan pencipta, tapi dipertuhankan oleh para pengikutnya. Jadi masalah orang soleh ini perkara yang rawan. Di antara usaha Nabi untuk menjegal kesyirikan adalah melarang untuk mengganggu-ganggukan kuburan orang soleh, termasuk diantaranya beribadah di kuburan orang soleh. Baik, inilah mukaddimah ya tentang bab ini. Kita akan bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekhul Wahab rahimahullah taala. Saya bacakan ya. Yang pertama, wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna Ummu Salamah dzakarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Bahwasanya Ummu Salamah bercerita kepada Nabi tentang sebuah gereja yang dia lihat di negeri Habasyah. Kita sudah tahu bahwasanya negeri Habasyah adalah negeri Nasara. Dan kaum muslimin di awal Islam sekitar tahun kelima kenabian, mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Ya. Di antara yang berhijrah ke negeri Habasyah karena mereka diintimidasi di negeri Mekah, akhirnya mereka harus berhijrah. Di antaranya yang berhijrah adalah Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah. Ya. Ummu Salamah dan Abu Salamah. Mereka cukup lama tinggal bertahun-tahun di negeri Habasyah bersama orang-orang Nasara. Ternyata mereka lihat di sana ada gereja. Ya. Ummu Salamah memperhatikan gerejanya ada hal yang aneh, mau dia tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fiha minas suwar, ternyata di sana banyak gambar-gambar, banyak lukisan-lukisan, banyak patung-patung. Maka dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Ulaika idza mata fihim rajul salih." Perhatikan. Mereka itu orang Nasara. Kalau ada orang saleh meninggal, awil abdus salih atau hamba saleh meninggal, ya, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka membangun di atas kuburannya masjid. Jadi maksudnya kuburan orang saleh tersebut dijadikan tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu mereka menggambarkan gambar-gambar tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk terburuk di sisi Allah. Perhatikan, subhanallah. Mereka adalah makhluk terburuk di sisi Allah. Perhatikan di sini. Nabi SAW mengatakan tentang orang yang, jadi kata Nabi SAW, pertama, ulaika idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjidah. Banau ala qabrihi masjidah. Mereka bangun di atas kuburannya masjid. Mereka membangun masjid di atas kuburan saleh, di atas kuburan orang saleh. Kemudian kata Nabi SAW, wa suwaru tilka suwar, lalu mereka bangun patung-patung. Kemudian kata Nabi SAW, ulaika syirarul khalqi indallah. Subhanallah, mereka ini manusia terburuk. Mereka adalah manusia terburuk di sisi Allah. Apa sebab mereka manusia terburuk? Dengan dua sebab.
Pertama, bikin masjid di kuburan orang saleh. Bikin masjid, maksudnya masjid tempat ibadah ya. Tempat ibadah, karena mereka bukan masjid, mereka gereja atau tempat. Bikin masjid di atas kuburan orang saleh. Kemudian bikin patung-patung. Gambar-gambar, bikin patung-patung atau lukisan-lukisan. Nah, perhatikan, orang-orang Nasara ini, mereka dikatakan dengan syirarul khalq, manusia terburuk, perhatikan. Bukan karena mereka membunuh para nabi seperti orang-orang Yahudi, bukan karena mereka berbuat zina, bukan karena mereka makan riba. Kalau orang Yahudi ya, mereka dosanya banyak. Wa qatalahumul anbiya, mereka bunuh para nabi. Kemudian akluhumur riba, mereka makan riba. Akaluna lisuhat, mereka makan harta haram. Ya, mereka pendusta. Orang Yahudi banyak sekali kekurangan mereka, mendustakan banyak hal, sehingga mereka buruk. Tapi Nasara lihat, mereka dinyatakan oleh Allah, oleh Nabi syirarul khalq, bukan karena kriminal ya. Bukan karena kriminal. Tapi karena mereka melakukan hal yang dilarang, itu beribadah di kuburan orang saleh, bikin patung-patung. Nabi tidak mengatakan mereka beribadah kepada orang saleh tersebut, tidak. Perhatikan di sini, perhatikan. Ini sisi pendalilannya, ya. Nabi tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka menyembah orang saleh tersebut. Tapi mereka dikatakan sebagai orang terburuk di antaranya ini karena mereka membuat tempat ibadah. Ini yang berkaitan dengan bab kita ya. Karena mereka menjadikan masjid tempat ibadah di atas kuburan tersebut. Nah, ini kenapa saya bawakan hadis ini, karena ini adalah pas dengan judul bab, yaitu tentang sikap keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang saleh. Bagaimana kalau menyembah orang saleh tersebut? Ini tidak menyembah orang saleh, tapi beribadah di kuburan orang saleh tersebut. Karenanya kita tahu bahwasanya segala hal yang berkaitan dengan pengagungan terhadap kuburan dilarang oleh syariat. Seperti dalam hadis ya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata kepada Abu Hayyash Al-Asadi, dia berkata, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maukah aku utus engkau atau aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah beri tugas kepadaku? Allah tada'a timsalan illa tamastau. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaita. Jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib pernah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk melakukan demikian. Tugas khusus. Ada patung hancurin, ada kuburan ratain. Ini berkaitan dengan menjaga kemurnian tauhid. Kalau sekarang orang Syiah kebalikan, kuburan ditinggi-tinggikan, lihat kuburan Khomeini kayak apa. Oh, luar biasa. Ya. Menghalang-halain masjid, ya. Ngalang-ngalain apa? Masjid. Dulu nenek moyang mereka, kalau mereka mengaku ahlul bait, Ali bin Abi Thalib melarang, yang menugaskan Nabi SAW. Ditugaskan untuk meratakan kuburan. Sekarang enggak. Justru meninggikan kuburan, apalagi kuburan-kuburan orang saleh, kuburan wali-wali, kuburan habib-habib. Wah, jangan tanya. Jangan tanya ya. Luar biasa. Bahkan mereka mengeluarkan uang begitu banyak, membuat kubah-kubah untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Inilah mengeluarkan uang pada tempat yang tidak tepat. Nabi berkata, "Man bana lillahi masjidan, banallahu bihi baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, ya maka Allah akan bangun baginya istana di surga. Bukan bangun kuburan. Ini malah ngeluarin duit untuk bangun apa? Bangun kuburan. Dalil pertama. Dalil berikutnya. Dalil berikutnya. Dalil berikutnya saya bacakan. Jadi yang tadi mereka menjadi syirarul khalq, orang terburuk karena menggabungkan dua perkara. Mereka membuat patung-patung dan mereka menjadikan kuburan sebagai masjid.
Kemudian juga walahuma anha. Demikian juga hadis dari riwayat Imam Bukhari Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ketika Rasulullah sallam sakit keras dan akan meninggal dunia, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Rasulullah sallam menutup mukanya dengan kain karena beliau demam. Orang demam kedinginan. Sementara beliau panas, beliau merasa kedinginan, beliau ngambil kain untuk menutup wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tamma biha kashafa, kalau dia sesak napas beliau buka. Ujian-ujian Nabi di akhir hayatnya. Faqala wa huwa kadzalik, sementara dalam kondisi demikian, dalam kondisi akan meninggal dunia, dalam kondisi beliau dalam sulit bernapas ya, karena tadi beliau sempat berkata, "Laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi Nasara ya. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat Yahudi Nasara. Perhatikan, Allah melaknat Yahudi Nasara. Kenapa? Karena sebabnya ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sebagai masjid, itu tempat ibadah. Ini dalil juga yang tegas. Ini Rasulullah SAW mengucapkannya ketika meninggal dunia. Ya. Aisyah berkata, qalat Aisyah mengomentari. Kata beliau, yuhadziru ma sana'u walaula dzalik la ubriza qabruhu. Ya. Walaula dzalik la ubriza qabruhu. Ya. Yuhadziru ma sana'u walaula dzalik la ubriza qabruhu. Ghairu annahu khushiya an yattakhadha masjida. Ghairu annahu khushiya an yattakhadha masjida. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi memperingatkan perbuatan mereka agar tidak diikuti. Akan perbuatan Yahudi Nasara. Dan Nasara, yaitu agar tidak diikuti. Agar tidak diikuti kaum muslimin, tidak ditiru. Ya. Kalau bukan karena peringatan tersebut, kalau bukan karena hal ini, tentu kuburan Nabi sudah dikeluarkan. Sallallahu alaihi wasallam kuburannya dikeluarkan. Maksudnya tidak di rumah Aisyah ya, dikeluarkan. Namun khawatir ghairu annahu yukhshi an yutakhadha masjid. Tapi Nabi khawatir ya, tapi dikhawatirkan akan dijadikan masjid, tapi dikhawatirkan dijadikan masjid. Jadi ternyata Rasulullah memperingatkan hal ini sebelum meninggal dunia. Ya, sebelum meninggal dunia. Hadis berikutnya, perhatikan, semana dengan ini dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu sebelum 5 hari sebelum beliau wafat, wa huwa yaqul, beliau berkata, inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kalau aku punya kekasih dari kalian. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan, Allah telah menjadikan aku kasihnya, kama takhadha Ibrahim khalilah, sebagian Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan,